Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang bapak banggakan dimanapun kalian berada, terkhusus kelas 8 MTS PM. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat. Ketemu lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Marilah sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada kali ini diberikan kemanfaatan, kelancaran, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang tema tawadhu, atau dalam bahasa sehari-hari biasa dikenal dengan istilah rendah hati. Tawadhu sendiri atau rendah hati sendiri, tawadhu itu dalam tampilan tulisannya ada yang salah di situ, tawadhu, yang benar tawadhu, itu salah ketik, mohon maaf. Tawadhu itu seakar kata dengan wadu'a, yang artinya meletakkan. Jika dalam bahasa istilah biasa dikenal dengan sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati. Artinya tidak sombong itu dan tidak tinggi hati. Maksudnya meletakkan itu bagaimana? Meletakkan di sini kita itu pandai-pandai meletakkan diri kita dalam, baik itu dalam pergaulan atau dalam kesendirian kita, itu bagaimana kita bisa pandai-pandai meletakkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang sebenarnya, sebagai hamba Allah. Jika kita pandai-pandai meletakkan diri kita, kita sadar bahwasanya diri kita itu hanyalah hamba Allah. Oleh karena itu kita tidak akan bisa sombong. Kalau kamu kaya, nanti tidak merasa kaya. Kalau pintar, tidak merasa pintar. Kalau punya jabatan, tidak merasa yang paling berkuasa hingga terjadi sewenang-wenang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tawadhu itu sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin menjaga amal soleh atau amal kebaikannya agar tetap tulus, ikhlas, murni dari tujuan selain Allah. Jadi amal soleh itu semata-mata hanya karena Allah, murni, bukan karena ingin naik jabatan, bukan karena ingin berkuasa, bukan karena ingin menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan itu ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Kholaso itu murni. Jadi ibarat emas. Emas itu kalau ditempa semakin lama itu menjadi emas yang terbaik atau berkualitas tinggi. Nah, sama seperti ini. Jika kita ikhlas murni, itu kita akan menjadi kekasih Allah yang sebenarnya. Oleh karenanya kita beramal itu wis gak usah ngarep apa. Kalau kalian beramal sedekah 10.000, 20.000, wis gak usah ngarep apa-apa. Bukan karena kita ingin dipuji orang atau kebaikan kita agar diomongkan orang, oh anak itu baik, anak itu perhatian dan lain sebagainya. Gak usah mengharap seperti itu. Karena kalian bisa memberi, kalian bisa berkuasa, kalian pintar, kalian punya apa-apa dan lain sebagainya, itu terjadi karena kuasa Allah. Kalian bisa makan, yang menggerakkan tangan kamu juga Allah. Kalian bisa duduk di kursi direktur umpamanya, itu kalian juga bisa duduk itu karena siapa? Karena Allah. Bahkan
orang yang memuji kamu pun itu, yang menggerakkan lidah atau yang menggerakkan bibirnya seseorang yang memuji kamu pun itu karena terjadi atas izin Allah. Jadi pada dasarnya yang patut dipuji itu bukan diri kita, tapi siapa? Allah. Karena hakikat segala pujian itu hanya milik Allah. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatihah yang pertama itu alhamdulillah. Jadi setelah bismillah, alhamdulillah. Karena segala puji itu milik Allah. Jadi orang yang memuji kita itu sebenarnya muji Allah. Jadi bukan muji diri kita. Jadi kita nggak usah kepedean aja gitu. Itu. Cuma banyak dari diri kita yang sulit untuk melepaskan dari keterikatan duniawi. Jadi ya inginnya disanjung, inginnya dihormati, inginnya ditaati dan lain sebagainya. Karena masih dalam diri kita itu masih banyak penyakit hati. Jadi tidak murni karena Allah. Ya, kita lanjutkan. Adapun perintah tawadhu itu disinggung dalam Al-Qur'an antara lain yang pertama surat Al-Isra ayat 24, di situ menerangkan tentang tawadhu di hadapan orang tua. Jadi kalau di hadapan orang tua kita harus berlaku tawadhu, andap asor gak oleh sakarepe dhewe. Kalau ngomong juga harus sopan, kalau berjalan juga harus sopan dan lain sebagainya. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 205 itu menerangkan tentang tawadhu terhadap sesama muslim. Jadi sesama muslim juga kita harus selalu rendah hati, jangan mentang-mentang terus ahli puasa gitu. Sering puasa Senin Kemis ngenyek kancane. Oh, kamu itu jadi anak pondok itu harusnya puasa kayak saya, cuma gitu. Itu juga enggak boleh karena belum tentu apa yang kita lakukan itu juga murni karena Allah itu sendiri. Bisa jadi karena apa yang kita lakukan ingin dipuji orang, ingin jabatan, ingin mendapatkan status sosial dan lain sebagainya. Kemudian surat Luqman ayat 19 tentang tawadhu dalam pergaulan. Kalau tawadhu dalam pergaulan ini mencakup bukan hanya sesama muslim saja, tapi juga pergaulan dengan non muslim, sama orang Cina dan lain sebagainya juga nggak boleh sombong. Apa kamu orang Cina di sini numpang? Nah, itu nggak boleh. Di sini kan Indonesia bukan Cina gitu. Nah, itu nggak boleh juga karena pada hakikatnya itu nggak boleh nggak boleh sombong dan lain sebagainya. Adapun contoh ketawaduan yang dicontohkan oleh Nabi itu bisa dilihat salah satunya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Itu pernah berkata, jadilah kalian seperti Nabi. Beliau itu menjahit bajunya yang sobek, memberi makan sendiri untanya, memperbaiki rumahnya, memerah susu kambingnya, membuat sandalnya, makan bersama-sama dengan pembantu-pembantunya, memberi mereka pakaian, membeli sendiri keperluannya di pasar, dan memikulnya sendiri ke rumahnya. Beliau menemui orang kaya maupun miskin, orang tua maupun anak-anak, mengucapkan salam lebih dulu pada siapa yang berpapasan, baik tua maupun anak-anak, baik kulit hitam, merah maupun putih. Nah, itu perilaku Nabi, salah satu perilaku Nabi, ketawaduan Nabi, rendah hatinya Nabi. Jadi kambing itu diperah sendiri, baju sobek dijahit sendiri, rumah bocor juga diperbaiki sendiri. Itu saking bentuk ketawaduannya Nabi. Oleh karena itu jangan kaget kalau banyak kiai-kiai dulu itu
mempraktekkan hal yang hampir senada dengan itu. Jadi seperti Mbah Hasyim itu nolong orang, ibaratnya mau ke pasar kok ngangkut barang bawaan yang berat itu ditolong, digotongkan oleh Mbah Hasyim dan lain sebagainya. Itu karena meniru akhlak Nabi, yakni tawadhu. Adapun bentuk-bentuk perilaku tawadhu seseorang antara lain yakni 1. Menghormati orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih pandai dari dirinya. Yang kedua, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Jadi sama yang lebih muda atau yang di bawahnya usianya atau yang jabatannya di bawahnya itu juga tetap sayang, mengayomi. Yang ketiga, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum. Yang selanjutnya, santun dalam berbicara kepada siapapun. Yang terakhir, tidak suka disanjung orang lain atau atas keberhasilan yang dicapai. Dampak positif tawadhu berarti akibat baik dari sikap tawadhu. Adapun dampak positifnya itu bisa dijumpai, yakni 1. Menimbulkan rasa simpati dari pihak lain. Yang kedua, secara otomatis dihormati secara tulus tanpa embel-embel. Jadi menghormatinya bukan karena apa-apa, karena tulus itu. Kemudian secara otomatis juga bisa mempererat hubungan persaudaraan. Yang selanjutnya adalah mengangkat derajat dirinya dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Adapun bagaimana cara membiasakan diri berperilaku tawadhu? Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi kita akan bisa menyadari bahwasanya seburuk-buruk orang itu pasti ada baiknya. Kalau ada kurangnya pasti ada lebihnya. Begitupun kalau ada lebih pasti ada kurangnya. Itu sudah pasti. Yang kedua, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. Inilah aku, itu karena aku dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Orang yang tawadhu itu tidak suka menampakkan kelebihan. Yang selanjutnya, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang tawadhu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan nakal. Semoga kita semua tetap tercurahkan rahmat, hidayah, maunah. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.